Halo sahabat Dewi Taurus 515. Sedang apa? Udah pada makan belum? Kalau belum, makan dulu deh. Lalu kembali lagi nonton video aku dan jangan lupa subscribe ya. Di subscribe, tekan loncengnya juga, biar kalau aku upload video kalian dapat notifikasinya. Oke, tanpa basa-basi lagi ya, kali ini aku mau kasih kalian rekomendasi film yang bener-bener bagus, perfect banget. Jadi film ini berasal dari Indonesia ya. Jadi video ini khusus untuk film dewasa, khusus dewasa 18 tahun ke atas. Jadi sebelum nonton film ini juga ya, kalian harus memasukkan tanggal lahir dan memastikan umur kalian lebih dari 18 tahun. Jadi baru kalian bisa nonton film ini. Seperti apa serunya ya. Dan film ini nih tuh tanpa sensor ya. Ya ada sih sensornya dikit, cuman lebih banyak ke lebih ke menjuru ke gimana ya, terlalu intim banget gitu. Penasaran ya? Judulnya apa? Judulnya adalah Kupu Malam. Ceritanya seperti apa sih Kupu Malam ya? Khusus untuk dewasa. Jadi ceritanya, Laura, seorang mahasiswi cantik yang pintar, memiliki dua kehidupan. Di balik sosoknya yang tampak seperti mahasiswa biasa, ternyata dia berprofesi sebagai PSK karena sebuah tekanan yang tidak bisa ia hindari. Dia menjadi wanita yang paling diinginkan, namun Laura tidak pernah mau mengulang klien yang sama. Hal ini membuat Arif, salah satu klien Laura, sangat terobsesi sampai berani membayar mahal. Namun, Laura menolak, apalagi setelah satu-satunya alasan dia melacurkan diri sirna. Laura lalu memulai kehidupan baru di Bali, namun masa lalu terus mengejarnya. Ini aku kasih tahu bocorannya ya. Gak usah panjang-panjang tapi ya, singkat aja. Kalau kalian mau nonton ya nanti nonton sendiri aja ya. Jadi Laura ini dia itu anak yatim piatu. Dia ada sama adiknya, dia hidup sederhana, dia kuliah. Terus adiknya ini punya penyakit jantungnya tuh bocor. Nah, jadi Laura ini dia kerja sambil kuliah sambil kerja paruh waktu gitu ya. Nah, terus dia juga sambil ngurusin adiknya yang sakit. Jadi sakit-sakitan ya, harus ke rumah sakit beli obat gitu kan ya. Nah, terus singkat ceritanya kenapa Laura terjun ke dunia hitam atau PSK ya? Itu karena dia terpaksa karena dia butuh biaya untuk adiknya operasi. Jadi adiknya mau operasi jantung ya. Nah, di situ ada satu dokter yang baik, namanya Dr. Andrian. Nah, Dr. Andrian itu dia tampan, ya baik, muda gitu ya. Dia selalu membantu Laura, selalu memberi spot ke Dani, namanya Dani, adiknya Laura ini ya. Jadi dia selalu, ya itu dokter spesialisnya Dani, adiknya Laura, selalu ngasih spot. Terus singkat cerita, Laura ini dia kepepet ya. Bukannya kepepet ya, bener sih, dia bener-bener jadi ini adiknya udah gak bisa tertolong lagi, 12 jam itu harus melakukan operasi. Kalau tidak melakukan operasi itu dia
nyawanya tuh nggak bakal tertolong gitu kan ya. Adiknya nyawanya harus cepat dioperasi. Terus singkat cerita, Laura ini bingung ya. Dia tanya biaya operasi berapa gitu ke dokter Andrian, dan dokter Andrian itu kasih tahu ke dia operasinya 200 juta 207 juta sekian gitu. Bayangin aja operasi segitu banyak, 200 juta kan ya, itu uang yang gak sedikit kan. Terus akhirnya kebetulan si Laura ini dia wanita penghibur yang spesial gitu di bosnya itu. Dia itu paling spesial gitu kan ya, soalnya dia kalau udah nggak mau mengulang, kalau udah sama klien ini dia nggak mau lagi mengulang. Jadi setiap hari itu dia selalu ganti. Nah, ketemulah sama namanya Pak Arif. Pak Arif ini pembisnis terkenal di Indonesia, banyak bisnis gitu. Nah, terus karena Pak Arif ini sudah pernah tidur sekali sama si Laura, dia kepengen lagi tidur sama Laura dan selalu membujuk Laura, tapi Lauranya tetap nggak mau. Dia kekeh sama pendiriannya, dia nggak mau tidur lagi sama orang yang udah pernah tidur sama dia gitu kan. Dia maunya selalu ganti. Nah, terus itu pas Lauranya butuh uang 200 juta untuk biaya operasi adiknya, dan Pak Arif ini kesempatan bagus ya. Jadi mereka membuat perjanjian. Jadi Laura ini ya terpaksa karena butuh uang untuk adiknya operasi. Dia terpaksa membuat perjanjian sama Pak Arif dan Mami ya, kalau ketua gengnya PSK lah, apa itu namanya pokoknya ibunya lah gitu kan ya, ceritanya seperti itu. Jadi mereka bertiga buat perjanjian. Setelah itu gak taunya pas udah buat perjanjian, pas Laura kembali lagi ke rumah sakit, ternyata adiknya sudah gak tertolong lagi ya. Adiknya sudah meninggal. Dan ya percuma dia membuat perjanjian itu demi buat adiknya buat operasi, tapi ternyata adiknya meninggal gitu kan. Terus akhirnya singkat cerita, Laura ini udah nggak mau melakukan pekerjaan itu lagi gitu. Dia pengen udahan gitu, bilang sama si maminya itu, tapi maminya nggak mau karena Pak Arif ini dia juga ngejar-ngejar karena mereka udah buat perjanjian gitu kan ya. Terus akhirnya dikejar-kejar sama orang gitu. Terus Laura ini larilah ke Bali. Nah, selama berbulan-bulan lah, pokoknya ada 6 bulan 8 bulan di Bali, ketemulah sama namanya Raffi. Ketemulah sama namanya namanya Raffi ya. Nah, Raffi ini mengagumi si Laura ini ya. Laura itu kan kerja di rumah makan dan kerja juga di hotel. Nah, hotel itu milik Raffi gitu. Terus Laura ini juga dia suka karena dia keinget sama adiknya si Dani ini, jadi dia selalu datang ke panti asuhan, dan panti asuhan itu ternyata milik juga ibunya Raffi kan gitu. Jadi ketemu gitu. Terus akhirnya Raffi ini bawa ibunya nemuin si Laura, dan ternyata ibunya ini udah kenal sama si Laura, dan ibunya setuju banget kalau Raffi anaknya ini nikah, menjalin hubungan serius sama si Laura gitu. Terus akhirnya Raffi ini dia bertekad bersikeras gitu. Nah, singkat ceritanya, terus mereka ibunya si Raffi dan Raffi ini ingin membawa si Laura ini ke Jakarta, kembali lagi ke Jakarta. Terus
Laura ini nggak mau tapi lama-lama dibujuk sama si Raffi, terus akhirnya dia mau pulang lagi ke Jakarta. Tapi pas di Jakarta ternyata pas datang nyampe di rumahnya Raffi, ibunya Raffi ini nelpon papanya Raffi untuk pulang untuk melihat calon menantu. Pas papanya pulang, si Lauranya kaget ya, shock. Dan si papanya Laura ini juga shock, ternyata papanya Laura ini Arif, namanya si Arif, kliennya dulu gitu. Jadi dia shock dan mereka berdua shock, terus akhirnya si Laura ini nggak sengaja jatuhin gelas. Nah habis itu kaget kan ya. Tapi si Raffi dan ibunya Raffi ini nggak tahu kalau si Laura dan papanya Raffi ini udah pernah kenal, bahkan malah lebih kan gitu. Terus akhirnya singkat cerita, Laura ini dia menghindar menulis gitu ya, tulis surat pengakuan gitu kan ya, pengakuannya kalau dia ini bukan wanita yang terbaik buat si Raffi. Masa lalunya itu lebih perih gitu kan ya. Jadi dia bilang dia ini mantan PSK gitu. Terus akhirnya si Raffi ini dia belum ngebaca suratnya Laura. Masih terus masih terus bersikeras pengen sama si Laura. Tapi suatu hari si ayahnya Raffi ini nemuin Laura di tempat, di kafe gitu kan ya. Terus nemuin Laura, terus bilang katanya jauhin anak saya karena dia pantas mendapatkan yang lebih baik, katanya gitu. Terus akhirnya Laura juga sadar gitu kan ya. Terus akhirnya Laura ini buat keputusan untuk ninggalin si Raffi. Tapi Raffi ini dia itu nggak mau pisah gitu, nggak mau pisah sama si Laura. Terus Laura bilang ke Raffi, kamu baca dulu surat yang saya kasih. Kalau kamu belum baca, berarti kamu nggak tahu masa lalu saya gitu. Terus akhirnya Raffi ini bilang ya saya belum baca gitu. Terus pas setelah pulang ke rumah, Raffi ini penasaran sama surat itu, dibaca dan ternyata masa lalunya si Laura ini lebih dia mantan PSK atau mantan wanita penghibur. Nah terus Raffi ini dia sedih, nangis ya, pokoknya nangis gitu. Dramanya itu sedih deh, makanya dilihat. Pokoknya kalian lihat ya, lihat, jangan sampai nggak nonton film Kupu Malam. Ini serial Indonesia ya, film Indonesia. Jadi sedih, menegangkan gitu ceritanya itu gimana ya. Jadi seru ya. Jadi sahabatnya Laura ini, dia dulu kuliah juga punya sahabat. Nah ternyata sahabatnya itu ponakan dari Om Arif, klien dia gitu kan ya. Jadi ya pokoknya seru banget. Dan ini apalagi sekarang Laura ini kenal sama anaknya Arif, klien dia dulu. Nah coba seperti apa akhirnya? Apakah Laura dan Raffi bakal bersatu atau tidak? Seru pokoknya, jangan sampai ketinggalan. Kalian harus nonton film ini ya. Bisa di aplikasi WeTV. Kalau di aplikasi WeTV kalian bisa nonton sampai selesai. Oke, segitu aja ceritanya ya. Singkat aja ceritanya, jangan panjang-panjang. Ini udah terlalu panjang. Oke, bye-bye. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan juga tekan loncengnya. Bye-bye.